Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, untuk sesi kali ini mata kuliah statistik pendidikan, kita akan masih membahas tentang min, median, dan modus. Nah, dengan titik tekan, fokus pembahasan kali ini adalah memperkaya hasil penelitian deskriptif berdasarkan tabel min, median, dan modus. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita bersama-sama sudah mendiskusikan min, median, modus, definisi maupun perhitungannya secara manual dan juga dengan bantuan SPSS. Ini hasilnya yang seperti kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini saudara-saudari, kalau min itu adalah ilustrasinya seorang guru melaporkan hasil belajar siswa. Mafhumnya yang dilaporkan adalah rata-rata kelas. Tidak biasa kalau melaporkan satu persatu setiap siswa, maka dibutuhkan rata-rata min. Ini sudah ada pada pertemuan kemarin, tetapi kita akan melihat dari sisi-sisi yang lain bagaimana min, median, dan modus itu dapat memperkaya penelitian deskriptif. Jadi kalau kita itu melaporkan penelitian hanya dengan rata-ratanya saja, maka penelitian itu juga terasa kering gitu. Rata-rata spiritualitas mahasiswa PAI adalah tinggi. Cuma seperti itu maka akan menjadi kering. Nah, kita bisa memperkaya hasil penelitian deskriptif kita itu dengan median, dengan modus, atau dengan yang lain-lain. Oke, saya contohkan. Jadi data uji coba skala jiwa damai atau skala kepribadian Islam atau jiwa tenang guru. Ini saya sudah melakukan penelitian. Saya menggunakan Google Form dan diantaranya ada 51 guru yang mengisi. Itu pun guru yang mengajarnya sudah di atas 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Nah, ini rata-ratanya seperti ini yang bisa didapat dari rata-rata hasil perhitungan. Nah, bagaimana menerjemahkan ini untuk menjadi satu laporan penelitian yang bisa dipahami dan menarik? Contoh, rata-rata jiwa tenang 51 guru adalah 63, min 63 ini yang termasuk dalam kategori sedang atau masih dalam tahap belajar menjadi jiwa yang tenang. Namun nilai yang ada di tengah adalah 64. Batas antara 50% nilai yang di atas dengan nilai yang di bawah itu adalah 64. Ini membuktikan bahwa mayoritas 50% yang ke atas itu nilai yang diperoleh para guru itu adalah termasuk yang tinggi. Lalu kemudian nilai yang sering muncul adalah 65, ada modusnya. Jiwa damai guru mayoritas di atas rata-rata, karena rata-ratanya 63, yang paling banyak muncul adalah angka 65, yang artinya ada upaya progresif dalam mencapai jiwa yang tenang ini. Itu membuktikannya seperti itu. Lalu yang keempat, maksimum nilai yang dicapai adalah 75, adalah angka yang paling tinggi itu 76. Hal ini memberi pengertian bahwa ada guru yang sudah dalam kategori yang berjiwa yang tenang yang secara maksimal. Saudara-saudari, ini kalau ini kita ungkapkan dalam satu penelitian ataupun laporan-laporan yang bukan penelitian umpamanya, ini akan lebih memperkaya informasi dan ini lebih menarik kalau hanya kita melaporkan rata-ratanya saja. Nah, apalagi kalau kita padukan dengan tabel distribusi frekuensi yang pada pertemuan-pertemuan dulu sudah kita bahas. Ini tabel distribusi frekuensinya seperti ini hasilnya. Nah, informasi tambahan
untuk memperkaya hasil penelitian itu di laporan penelitian atau artikel nanti dapat diambil dari tabel distribusi frekuensi. Contoh, nilai mayoritas modus guru di atas rata-rata min yaitu 31 guru. Jadi nanti di laporan itu ada 31 guru dari 51 yang sudah berjiwa yang tenang. 31 diambil dari mana? 31 diambil dari frekuensi ini, 31. Memperkaya informasi hasil penelitian juga dapat menggunakan hasil di kolom presentase. Ini presentase, kolom presentase. Misalnya 60,80 misalnya 60,80 ini diambil dari sini ini, atau mayoritas guru PAI dan madrasah yang mengajar lebih dari 5 tahun mempunyai ketenangan jiwa. Jadi 5 tahun ini diambil dari data-data yang data kasarnya sebelum diolah menjadi DSPSS. Nah, ini akan memberikan satu informasi, memperkaya informasi. Bisa juga ini masih dalam dipadukan dengan tabel distribusi frekuensi. Informasi tambahan juga dapat diperoleh dari data pribadi, misalnya guru yang sudah mengajar di atas 5 tahun mayoritas mempunyai ketenangan jiwa. Nah, bagaimana dengan guru yang mengajarnya baru kurang dari 5 tahun, apakah sama atau enggak? Nah, ini nanti walaupun deskriptif itu bisa kita mencoba membedakannya. Nanti laporannya berbunyi umpamanya yang mengajarnya 1 sampai 5 tahun umpamanya adalah masih di kategori yang sedang belajar berjiwa tenang. Informasi tambahan yang lain bisa dikategorisasi berdasarkan umur, jenis kelamin, dan mengajar di madrasah atau sekolah. Oleh karenanya penting sekali saudara-saudari kalau membuat angket maupun skala itu adalah data informasi pribadi, yang walaupun informasi pribadi itu tidak harus nama lengkap, tetapi bisa kita minta mereka itu umurnya, lalu kemudian jenis kelaminnya, bahkan kalau perlu penghasilannya, itu pun kalau mau tingkat ekonomi dengan ketenangan jiwanya bagaimana, apakah penghasilan itu berpengaruh atau berhubungan dengan ketenangan jiwa atau tidak. Nanti bisa juga umpamanya kalau guru penghasilannya adalah 5 juta per bulan umpamanya, lalu kemudian yang bukan guru sama-sama penghasilannya 5 juta per bulan tetapi berbeda umpamanya ketenangan jiwanya, itu kan lebih menarik, sangat menarik. Oke, memperkaya informasi juga dapat dilakukan melalui persentil, desil, dan kuartil. Yang terakhir, yang nomor 3 ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Oke saudara-saudari, ini pentingnya sudut pandang yang lain. Kekayaan informasi apa yang kita punya bisa kita jadikan laporan penelitian yang lebih menarik, lebih kaya dengan informasi. Artinya kalau menarik dan kaya itu akan memberikan satu kontribusi, paling tidak informasi pada pihak-pihak yang berkepentingan. Karena untuk apa sih penelitian itu dibuat kalau tidak menarik? Maka sangat penting sekali penelitian itu dibuat menarik, dibuat kaya informasi sehingga betul-betul orang lain mau membaca. Oke, demikian saudara-saudari untuk sesi yang kali ini. Berikutnya, pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas melalui tentang persentil, desil, dan kuartil. Ini juga bisa kita gunakan sebagai sudut pandang untuk memperkaya hasil penelitian yang deskriptif. Oke, untuk pertemuan kali ini saya minta saudara-saudari untuk membuat satu ilustrasi dari data
yang sudah Anda peroleh tentang religiositas itu dan kebahagiaan sebetulnya itu dengan dibikin seperti ini. Tidak harus pakai video, cukup ditulis saja, ditulis lalu nanti pada pertemuan berikutnya, pertemuan live-nya pada minggu depan akan kita bahas, kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.